Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, staf dan guru bintang pelajar yang semoga Allah rahmati kita semua dan yang semoga tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari virus Covid-19 yang sedang mewabah di saat sekarang ini. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita tentang masalah Risalah Ramadan yang bagian kedua, yang mana sebelumnya di bagian pertama kita telah membahas tentang masalah sunnah-sunnah puasa dan juga hal-hal yang dibolehkan ketika berpuasa. Alhamdulillah, bulan Ramadan telah tiba. Kita telah melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini sudah 7 hari. Waktu ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi kita kaum muslimin dalam memperbaiki amal-amal kita agar kita menjadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya bertakwa. Dengan mengkaji ilmu tentang Ramadan, kita berharap mudah-mudahan ibadah yang kita jalani di bulan Ramadan ini bernilai ibadah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tetap istiqomah dalam menjalani ibadah ini dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang masalah pembatal puasa, hal-hal yang tidak membatalkan puasa, hal yang dimakruhkan ketika puasa, hal-hal yang wajib dijauhi ketika puasa, hal-hal yang menyebabkan qada puasa, fidyah, sahur dan juga berbuka. Langsung saja kita membahas di pembahasan yang pertama, mubtilatus syiyam, hal ta'rifuha, pembatal puasa, apakah kita sudah mengetahuinya? Adapun pembatal puasa, yang pertama adalah makan, minum, dan yang ketiga adalah jima atau berhubungan seksual. 3 hal ini adalah pembatal yang utama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka pada saat sekarang ini, kata Allah SWT, yaitu pada malam hari di bulan Ramadan, bashiruhunna, maka boleh kita melakukan hubungan seksual terhadap istri-istri kita. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah tetapkan, yaitu untuk kalian untuk mencari atau mendapatkan anak dalam hubungan seksual. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai betul-betul jelas bagi kalian adanya benang putih dan juga benang hitam, yang mana adalah majelis tentang masalah terbitnya fajar. Tsumma atimus syiyama ilal lail, lalu sempurnakanlah puasa sampai malam. Berkata Asy-Sya'di bahwa Allah membolehkan makan dan minum dan berhubungan seksual di malam hari. Nah, ini menunjukkan bahwa di siang harinya di bulan Ramadan kita tidak dibolehkan untuk makan, minum dan jima. Yang keempat adalah mengeluarkan mani dengan sengaja, baik karena bercumbu atau onani dan masturbasi. Hadisnya adalah bahwa Rasulullah mengatakan, orang yang puasa meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku. Ya da'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis qudsinya. Dan orang yang mengeluarkan mani secara paksa atau sengaja, maka dia telah meninggalkan atau tidak meninggalkan syahwatnya ketika dia berpuasa. Yang kelima adalah infus, karena dia termasuk membatal puasa karena statusnya sama dengan makanan, yaitu memberikan gizi terhadap tubuh kita. Yang keenam adalah keluar darah haid atau nifas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kunna nahidu ala ahdi Rasulullah SAW thumma natuhur fayamuruna biqada'i siyam wala ya'muruna biqada'i as-shalah. Bahwa Rasulullah mengatakan, bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa kita dulu para wanita itu mengalami haid di zaman Nabi SAW. Ya, lalu kita bersih dari haid itu, dan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengqadha puasa, tapi beliau tidak menyuruh kita untuk mengqadha salat. Nggak jelas bahwa keluar darah haid atau nifas, hatta atau walaupun kita sedang berpuasa pagi harinya dan semenit
menjelang berbuka puasa ternyata keluar darah haid, maka puasa kita telah batal dan wajib untuk mengqodoknya. Dan yang ketujuh adalah muntah dengan sengaja. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man dzara'ahul qai'u falasa alaihi al-qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi." Bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang muntah secara sengaja maka atau tidak sengaja, barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja maka tidak ada qada baginya, maka dia teruskan puasanya. Namun kalau misalnya dia muntah dengan sengaja maka dia batal puasanya dan mengqada puasanya. Dan yang ke-8 tambahan adalah seseorang yang ingin berniat untuk membatalkan puasanya walaupun dia tidak makan dan minum, tapi dia berniat untuk membatalkan puasanya, maka dia telah batal puasanya. Karena innamal a'malu binniyat, bahwa sungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan dia telah berniat untuk membatalkan puasa, maka batallah puasanya. Dan yang ke-9 adalah orang yang keluar dari Islam, otomatis dia batal puasanya. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua, hal-hal yang dianggap membatalkan puasa tetapi sebenarnya tidak membatalkan puasa. Jadi banyak perkataan-perkataan di masyarakat bahwa ini adalah membatalkan puasa, tapi sebenarnya adalah tidak membatalkan puasa. Yang pertama adalah berbuka sebelum waktunya karena menyangka telah maghrib. Misalkan ada seorang yang tidur setelah asar, lalu dia bangun, lalu keluar, dia melihat bahwa langit sudah gelap, lalu dia buka puasa, ternyata gelapnya itu karena mendung. Ya, dia jadi salah memprediksi. Atau misalkan ada seorang yang pergi naik gunung, ya, dan dia tidak handphonenya mati. Lalu dia pada saat sore hari dia melihat langit itu gelap, lalu dia buka dan ternyata itu adalah awan mendung dan salah prediksi lagi. Maka di sini ada perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa dia harus mengqadanya di lain waktu atau di lain hari di selain bulan Ramadan, ya kan. Dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama dan 4 madhab, yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan juga Ahmad bin Hanbal. Tetapi ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa dia tidak mengqada puasanya karena dia salah prediksi, dan kita tahu bahwa orang yang salah di dalam syariat Islam dia tidak dihukum karena kesalahannya. Dan juga ada hadis yang menerangkan bahwa Asma binti Abi Bakar mengatakan bahwa aftarna ala ahadin Nabi SAW yauma ghaimin thumma talati syamsu, bahwa di zaman Nabi SAW itu kami pernah berbuka di bulan Ramadan karena mendung, tiba-tiba matahari muncul kembali. Jadi salah memprediksikan waktu padahal belum maghrib tapi sudah berbuka dulu. Yang kedua adalah hal yang tidak membatalkan puasa yang disangka dia membatalkan puasa, yaitu muntah dengan tidak disengaja. Dari Abu Hurairah mengatakan, man dzara'ul qai'u falaisa 'alaihil qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi, bahwa barang siapa yang muntah secara sengaja maka bagi dia adalah qada, tetapi jika dia muntah tidak sengaja maka dia tidak melakukan qada atau puasanya diteruskan. Yang ketiga adalah mimpi basah. Kalau seorang keluar air maninya maka dia telah batal puasanya. Tapi apa yang terjadi jika air maninya keluar pada saat tidur? Maka ini adalah tidak membatalkan puasanya. Karena apa? Karena sesuatu yang terjadi di luar kesengajaan manusia, karena orang yang sedang tidur tidak bisa mengendalikan apa yang dia impikan dan yang dia lakukan. Oleh karena itu orang yang tidur tidak dicatat amal perbuatannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, salah satu ada 3 golongan, rufiatul aqlam an salasin, ada 3 golongan yang dia tidak catat amalnya. Salah satunya adalah anin naim hatta yastayqid, yaitu orang yang tidur sampai dia bangun. Yang keempat adalah makan dan minum karena lupa. Ini pun juga dia tidak membatalkan puasa. Bahwa Rasulullah mengatakan, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma siyamahu fa innama at'amallahu wa syariba fa innama at'amallahu wa saqahu. Barang siapa yang lupa dan dia dalam keadaan puasa, lalu dia makan dan minum, maka hendaklah dia melanjutkan puasanya. Kenapa? Karena Allah telah memberikan dia makan dan minum di hari puasa.
Yang kelima adalah keluar darah selain dari haid dan nifas. Contohnya misalkan adalah darah istihadah bagi perempuan. Maka jika dia keluar darah istihadah, itu tidak membatalkan puasanya. Atau mungkin darah-darah luka dan sebagainya, itu tidak membatalkan puasanya. Adapun seperti pembatal-pembatal puasa yang dikatakan oleh kebanyakan masyarakat, seperti misalkan buang angin di air, maka itu tidak ada landasannya sama sekali. Yang ketiga adalah hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri dalam kitabnya Mukhtasar Al-Fiqh Al-Islami menyebutkan bahwa orang yang berpuasa dimakruhkan untuk melakukan hal berikut. Yang pertama adalah terlalu keras ketika menghirup air ke dalam hidung dan berliban dalam berkumur ketika berwudu, yaitu dalam istinsyak dan istinsar. Ya, dalam istinsar dan istinsar itu disunahkan untuk agak berlebihan agar masuk ke hidung. Itu adalah sunnah pada saat di luar puasa. Tapi pada saat kita puasa itu menjadi makruh hukumnya. Karena Rasul mengatakan wabalik fil istinsyak illa antakuna shaima. Dan berlebihanlah kalian dalam istinsyak kecuali dalam keadaan berpuasa. Yang kedua adalah mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan, tanpa menelannya. Nah, orang yang mencicipi makanan ini ada 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang mencicipi makanan dan dia adalah seorang yang memasaknya atau kokinya, maka dia adalah dibolehkan untuk mencicipi makanan. Yang kedua adalah seorang yang mencicipi makanan dan dia bukan orang yang memasaknya. Misalkan ibu kita sedang masak atau istri kita sedang masak, lalu kita tiba-tiba mencicipinya, maka ini adalah hukumnya makruh. Adapun yang ketiga adalah orang yang mencicipi makanan dalam jumlah yang banyak sehingga dia menelannya sampai masuk ke dalam lambungnya, maka dia puasanya adalah batal. Yang ketiga adalah berbekam atau donor darah yang menyebabkan orang yang berpuasa menjadi lemas. Berbekam dan donor darah itu dibolehkan di dalam puasa, tapi kalau misalnya dia dalam keadaan lemah, ini adalah hukumnya makruh. Sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik, apakah kalian dulu membenci berbekam ketika puasa? Anas menjawab, tidak, kecuali jika menyebabkan lemah. Yang keempat adalah mengumpulkan ludah kemudian menelannya. Lanjut kita pembahasan yang selanjutnya, yaitu hal-hal yang wajib dijauhi ketika berpuasa. Hal-hal yang wajib dijauhi ketika berpuasa. Sungguhnya orang yang berpuasa adalah orang yang menahan untuk tidak makan, untuk tidak minum, dan untuk tidak melakukan hubungan seksual. Dan sejatinya mereka adalah yang mempuasakan lisannya, tangannya, kakinya dari perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Lisannya misalkan bohong, mencela, gosip, dusta dan sebagainya. Tangan misalkan memukul, kaki misalkan berjalan menuju yang Allah haramkan. Maka walaupun ini tidak membatalkan puasa, tapi ini bisa menghilangkan pahala puasa. Sebagaimana sholat, amalan zahiriyahnya adalah takbir, ruku dan juga sujud. Rohnya adalah khusyuk. Rohnya adalah khusyuk. Barang siapa yang sholat tapi dia tidak khusyuk, maka dia tidak akan mendapatkan pahalanya. Sebagaimana Rasul mengatakan bahwa sungguhnya orang yang sholat itu hanya mendapatkan pahala setengahnya, sepertiganya, seperempatnya atau sepersepuluhnya. Begitu pula juga dengan puasa. Amalan zahiriyahnya adalah menahan makan, minum, dan juga hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya. Tapi kalau misalkan dia meninggalkan roh dari puasa itu, yaitu adalah mempuasakan anggota badannya, maka jika dia melakukan hal-hal yang dilarang dari hal ini, maka dia telah menghilangkan pahala puasa itu. Apa itu yang bisa menghilangkan pahala puasa? Yang pertama adalah ucapan dan perbuatan dusta. Rasul mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan amal yang dia lakukan dengan meninggalkan makanan dan juga minumnya. Ya, Rasul mengatakan, malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya. Jadi ucapan dan perbuatan dusta itu adalah dilarang. Ya, walaupun dia tidak membatalkan puasa, tapi dia menghilangkan atau mengurangi pahala puasa.
Yang kedua adalah perkataan dan perbuatan sia-sia atau yang mengarah pada hal yang keji. Ya, misalnya Rasul mengatakan puasa tidak hanya meninggalkan makan dan minum, namun puasa adalah menjaga diri dari perbuatan sia-sia dan perbuatan atau ucapan yang mengarah pada hal yang keji. Jika ada orang yang mencelamu atau bertindak usil kepadamu, maka ucapkanlah saya sedang puasa. Maka seorang yang puasa yang hanya kerjanya adalah tidur saja atau main game seharian atau melamun atau melakukan hal yang tidak melakukan hal-hal yang sia-sia atau tidak bermanfaat, maka dia hilanglah puasanya. Maka sebaiknya kita berpuasa dengan banyak melakukan amal-amal soleh, berpuasa sholat sunnah, yang kan tilawatul Quran dan juga sebagainya, agar pahala kita tidak berkurang. Makanya Rasul mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan sedikit pun dari puasanya kecuali rasa lapar dan juga rasa haus. Oke, hal-hal yang menyebabkan qada puasa. Jadi ada beberapa golongan yang dia tuh dibolehkan untuk tidak berpuasa. Sekali lagi, itu ada beberapa golongan yang dia tuh dibolehkan untuk tidak berpuasa dan penggantinya adalah qada puasa di hari selainnya. Siapa golongan itu? Yang pertama adalah orang berbuka karena safar atau sakit. Nah, ini dibolehkan untuk berbuka dan bagi dia adalah qada. Allah mengatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhur. Barang siapa yang sakit atau lagi safar, maka bagi dia adalah mengganti hari di hari yang lainnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Yang kedua adalah golongan kedua adalah wanita haid dan nifas. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kunna nahidu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma natuhur fayamuruna bi qada'i siyam wa la ya'muruna bi qada'i shalah." Aisyah mengatakan dulu para wanita itu mengalami haid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami bersih dari haid itu dan Rasulullah SAW itu menyuruh kami untuk mengqada puasa tapi tidak menyuruh kami untuk mengqada salat. Yang ketiga, golongan ketiga adalah orang yang muntah dengan sengaja. Ya. Kita katakan bahwa orang yang muntah dengan sengaja dia telah batal puasanya dan diharuskan untuk mengqada di lain hari. Ya, barang siapa yang terpaksa muntah maka tidak ada qada baginya. Barang siapa yang terpaksa muntah atau enggak sengaja maka tidak ada qada baginya dan dia teruskan puasanya. Namun barang siapa yang sengaja muntah maka hendaknya dia mengqada puasanya. Golongan yang keempat adalah orang yang berpuasa selama 28 hari. Ya, sungguhnya bulan itu 20 atau 39 hari. Itu berdasarkan sabda Nabi SAW. Bahwa Rasulullah mengatakan, kami adalah masyarakat yang tidak rajin menghitung dan menulis. Maksudnya adalah masyarakat Arab pada zaman dahulu itu adalah masyarakat yang ummi, nggak mengenal baca tulis. Dan Rasul mengatakan satu bulan itu sekian, sekian, dan sekian. Maksudnya adalah dia mengisyaratkan bahwa sekian itulah 10. Dia mengisyaratkan dengan 10 jarinya, 10, sekian, 10 lagi, dan sekian, 10 lagi, jadi 30. Atau satu bulan itu adalah sekian, yaitu 10, mengisyaratkan dengan 10 jarinya, dan sekian, dan mengisyaratkan dengan 10 jarinya, dan yang terakhir adalah dan sekian, yaitu mengisyaratkan dengan 9 jari, yaitu jadi jumlahnya adalah 29 hari. Jadi satu bulan itu terkadang 30 hari atau 29 hari. Nah, maka dari hadis ini barang siapa yang puasa hanya 28 hari, dia salah, dia terlambat puasanya. Misalkan orang-orang puasa hari Jumat, dia puasa hari Sabtu karena salah memprediksi dalam hilalnya, ya kan? Maka dia harus mengqada di lain hari. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang dia dibolehkan untuk tidak berpuasa dan bagi dia adalah fidyah, itu memberi makan orang miskin. Siapa itu golongan itu? Yang pertama adalah orang yang sudah tua atau orang sakit menahun yang tidak ada harapan sembuh baginya. Allah mengatakan, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang keberatan menjalankan puasa, maka bagi dia adalah fidyah, itu dengan memberi makan orang miskin. Golongan yang kedua adalah wanita hamil atau menyusui. Dalam masalah wanita hamil dan menyusui ini ada pembahasan yang sangat panjang sekali di pembahasan
di kitab-kitab para ulama bahwa wanita hamil atau menyusui ini ada perbedaan di antara ulama. Yang pertama adalah apakah wanita hamil ini dia mengqadha puasanya atau membayar fidyah. Ini ada 4 atau 5 perkataan dalam ulama. Saya sebutkan secara simpel saja, ringkas saja. Yang pertama adalah bahwa wanita hamil dan menyusui itu wajib untuk mengqadha. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wanita hamil atau menyusui itu dia tidak wajib mengqadha, tapi dia hanya disuruh untuk fidyah saja, beri makan orang miskin. Yang ketiga adalah bahwa wanita hamil atau menyusui dia diwajibkan 2 hal, yaitu fidyah dan juga qadha. Dan yang keempat adalah perkataan yang keempat adalah bahwa wanita hamil itu dia wajib untuk mengqadha, sedangkan orang yang menyusui wajib untuk mengqadha dan membayarkan fidyah. Wallahu alam, yang rajih adalah pendapat yang kedua, yaitu wanita hamil dan menyusui itu adalah dia fidyah saja, sebagaimana disebutkan atau difatwakan oleh Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas, bahwa wanita hamil dan menyusui diwajibkan hanya fidyah saja. Tapi kalau misalnya kita ingin mencari selamat dari khilaf di antara ulama, maka angka baiknya adalah untuk mengqadha saja. Tapi kalau misalnya nggak kuat, misalkan tahun ini dia hamil dan tahun depan dia hamil lagi, ya kan, maka sehingga hutangnya bertumpuk-tumpuk, maka untuk mempermudah dia membayar fidyah saja. Adapun kalau misalnya dia hamil cuma 1 tahun, ya kan, dan dia punya anaknya lagi masih lama gitu, 4 tahun 5 tahun, maka saya kira mengqadhanya adalah lebih selamat. Walaupun saya melihat pendapat yang paling rajih adalah pendapatnya para sahabat, yaitu Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas, yang mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui adalah fidyah. Ini pembahasan yang sangat panjang, kita lewat saja. Ukuran fidyah itu berapa? Yaitu setengah sok, sekitar 1,5 kilogram. Bisa gandum atau beras atau bahan makanan mentah lainnya. Itu yang pertama. Jadi bisa kita kasih beras 1,5 kilo, kita kasih ke orang miskin. Atau kita beli makanan jadi, ya, yang biasa kita makan sehari-hari, ya, kita kasih 1 orang miskin yang bisa mengenyangkannya. Dan ini ada 2 cara. Misalkan kita punya utang puasa 30 hari, kita kasih 1 orang miskin selama 30 hari, untuk melunasi utang puasa kita. Atau misalkan kita datangkan 30 orang miskin dan kita kenyangkan mereka dengan makanan, itu pun juga bisa seperti itu. Sahur. Keutamaan sahur, bahwa sahur adalah hidangan penuh berkah. Bahwa Rasul mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Dan juga yang kedua, keutamaan yang kedua adalah Allah dan para malaikat memberikan salawat kepada orang yang sahur. Rasulullah mengatakan, sahur adalah hidangan penuh berkah, karena itu janganlah kalian tinggalkan. Meskipun hanya dengan menelan seteguk air, sungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan salawat kepada orang yang makan sahur. Maka bersahurlah, karena di sahur itu adalah keberkahan. Yang ketiga adalah waktu sahur merupakan waktu istighfar dan berdoa. Allah mengatakan, was-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang penyabar, jujur, tunduk, dan rajin berinfak, dan juga rajin beristighfar di waktu sahur. Makanya kalau misalnya kita selesai sahur, misalkan masih ada waktu misalkan 20 menit atau 10 menit, maka jangan kita menonton televisi atau jangan kita ngobrol, maka kita gunakan waktu sisanya untuk beristighfar, karena sebaik-baik waktu istighfar adalah di waktu sahur. Catatan, istilah imsak di Indonesia adalah menahan diri dari makan dan minum beberapa menit, biasanya 10 menit sebelum adzan subuh berkumandang. Ini adalah kekeliruan. Kenapa? Karena yang menjadi imsak, yaitu menahan lapar, menahan makan dan minum, itu adalah waktu subuh, adzan subuh, terbitnya fajar, bukan waktu imsak yang 10 menit sebelum waktu adzan subuh. Adapun kalau misalnya kita menginginkan waktu imsak itu adalah agar kita berhati-hati, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau misalnya kita mengharamkan makan dan minum 10 menit sebelum adzan subuh, maka ini tidak diperbolehkan. Kita mengharamkan apa yang Allah halalkan. Berbuka puasa. Keutamaan berbuka puasa adalah bersegera berbuka mendatangkan kebaikan. Rasulullah mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra.
manusia senantiasa dalam keadaan kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Yang kedua adalah segera berbuka merupakan sunnahnya Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu terbitnya bintang ketika berbuka, yaitu terbitnya bintang itu pada saat waktu Isya. Yang ketiga adalah membedakan diri dengan orang yang sesat dan dimurkai. Rasulullah mengatakan, agama ini akan senantiasa menang selama para manusia menyelenggarakan berbuka, karena orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkan berbuka. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu biasanya kalau puasa dia bukanya setelah waktu Isya, sedangkan kaum muslimin disunahkan untuk berbuka di waktu maghrib. Adapun adab-adab berbuka adalah berbuka puasa sebelum mendirikan sholat. Ya, jadi jangan kita pada saat azan langsung sholat, tapi kita buka dulu. Ya, dulu Nabi SAW itu berbuka dengan kurma basah sebelum beliau sholat. Nah, hidangan buka puasanya adalah apa? Yaitu yang biasa kita sebut takjil, yaitu Rasulullah SAW biasanya berbuka dengan kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah, dia buka dengan kurma kering. Jika tidak ada kurma kering, beliau minum beberapa tegukan air. Bukan langsung makan. Ya. Adapun boleh juga kita makan dengan makanan seperti gorengan dan sebagainya, makan makanan yang ringan, bukan makan makanan yang berat. Lalu setelah kita makan takjil, makan makanan ringan tadi, disunahkan untuk berdoa, karena waktu berbuka itu adalah waktu yang mustajab. Rasul mengatakan sungguhnya orang yang berpuasa memiliki satu doa yang tidak ditolak ketika dia berbuka. Ya, maka di sini waktu dikabulkan doa, bayangkan dia terkumpul waktu-waktu dikabulkan doa. Yang pertama adalah setelah puasa. Setelah puasa itu waktu yang dikabulkan doanya. Yang kedua adalah antara adzan dan iqamat. Ini pun juga waktu dikabulkan doa. Maka janganlah kita terlepas atau ketinggalan dalam berdoa ketika sedang berbuka puasa. Dan salah satu doa ketika berpuasa adalah ini, dhahabat dzama'u wa batalatil uruqu wa thabatil ajru insyaallah. Jadi doa ini dikatakan setelah kita makan makanan ringan atau takjil. Nah, urutan kita ketika berbuka puasa yang pertama baca bismillah, lalu berbuka dengan makanan minuman yang ringan. Yang ketiga adalah kemudian membaca doa berbuka puasa yang tadi, dhahabat dzama'u wa batalatil uruqu wa thabatil ajru insyaallah, dan lanjutkan dengan doa-doa yang lainnya. Misal kita minta apa dan sebagainya, itu disunahkan karena waktu yang mustajab. Oke, cukup kita selesai pembahasan kita tentang masalah Risalah Ramadan yang bagian kedua ini. Insyaallah nanti di pekan selanjutnya kita akan membahas Risalah Ramadan yang ketiga dan yang terakhir. Ini akan kita bahas. Ini ada sekitar 7 pembahasan. Insyaallah akan kita bahas. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta